Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama Miss Edis di hari Senin tanggal 16 November 2020. Wah anak-anak, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, Yesus dahsyat. Lalu Miss Edis juga mau tanya nih, gimana nih kemarin liburannya? Anak-anak liburannya kemana aja? Tetap jaga kesehatan kita dengan memakai protokol kesehatan yang lengkap ya anak-anak. Dan juga kemarin hari Minggu siapa yang ikut ibadah anak ya. Tetap anak-anak jangan lupa untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengikuti sekolah minggu ya. Nah anak-anak, sekarang Miss Edis mau cek dulu nih suaranya nih ya. Miss Edis mau cek dulu nih suaranya. Gracia Kids, joy, joy, joy for you, for me, for all. Yeah, tepuk tangan. Anak-anak, hari ini kita mau angkat satu pujian nih. Kita mau nyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Wah anak-anak masih semangat ya untuk memuji Tuhan ya. Nah, kita mau ganti pujian kita ya. Kita mau angkat pujian kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yeay. Anak-anak seneng gak kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah? Anak-anak pastinya senang ya, di dalam hati ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan ya. Anak-anak mau siapkan juga sikapnya untuk menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan tidak bercanda-bercanda ya, tidak main-main. Kita mau sungguh-sungguh ya. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Anak-anak kita mau
mengangkat penyembahan kita. Kita mau nyanyikan pujian kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Anak-anak, kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus, amin. Glory bagi namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Oh glory, glory bagi namamu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen story Bible. Bless us. In Jesus' name, amin. Anak-anak, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau kemarin hari Jumat, Miss Edi sudah menjelaskan tentang 10 tulah yang Tuhan
berikan untuk bangsa Mesir. Karena apa? Karena Firaun atau bangsa Mesir tidak mau membebaskan bangsa Israel, umatnya Allah ya, untuk keluar dari Mesir. Bahkan saat mereka di Mesir pun mereka dijadikan budak, dijadikan orang-orang Israel, dijadikan orang yang bekerja terus-menerus ya. Nah, pada akhirnya setelah 10 tulah yang Tuhan berikan, coba anak-anak masih ada yang ingat nggak tulahnya apa aja? Ayo, tulah pertama air menjadi darah. Tulah kedua adalah apa anak-anak? Katak. Tulah ketiga adalah nyamuk. Tulah keempat lalat ya. Nah, setelah tulah keempat lalat, lalu tulah kelima adalah penyakit sampar pada hewan atau pada ternaknya ya. Penyakit sampar pada hewan atau ternak. Lalu yang keenam adalah apa? Barah. Hujan barah turun dari atas. Wow, panas sekali ya. Lalu yang ketujuh adalah apa anak-anak? Ketujuh, hujan es. Apa? Coba anak-anak sebutkan. Hujan es ya. Lalu yang kedelapan ada apa tulahnya? Belalang. Belalang, banyak belalang ya di Mesir ya. Lalu selanjutnya adalah apa? Coba kalau tutup mata yang kejadiannya apa? Gelap. Gelap gulita ya. Gelap gulita di tulah yang ke-9 ya. Lalu tulah yang ke-10 apa anak-anak? Kematian anak sulung ya. Kematian anak sulung bangsa Mesir. Wah, anak-anak sedih ya kalau kematian anak sulung ya. Kematian anak pasti sedih semuanya ya. Nah, setelah kematian anak sulung apa yang terjadi kira-kira anak-anak? Nah, hari ini bisa diselanjutin ya ceritanya ya. Setelah kematian anak sulung, yang terjadi adalah bahwa Firaun, pada akhirnya Raja Firaun, kemarin kan tulah pertama Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Sampai tulah yang ke-9 Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel ya. Sampai akhirnya Raja Firaun merasa sedih karena apa? Raja Firaun terkena tulah yang ke-10 anak-anak ternyata, yaitu apa? Kematian anak sulungnya. Coba anak-anak sama-sama katakan, kematian anak sulungnya. Nah, Raja Firaun sangat sedih. Aduh, anak saya meninggal. Ini semua karena apa? Karena saya tidak mau membebaskan bangsa Mesir, bangsa Israel, ya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk silahkan bebaskan bangsa Israel dari Mesir. Karena kalau semakin lama bangsa Israel ada, akan terjadi banyak tulah yang sangat banyak. Wah, akhirnya apa anak-anak? Akhirnya Raja Firaun ya. Akhirnya Raja Firaun menyuruh seluruh rakyat atau bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Bawa semua barang-barangnya, bawa semua yang harus keluar dari Mesir, bawa semuanya. Wah, akhirnya ternyata Raja Firaun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Nah, waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan Allah selalu menjaga bangsa Israel ya. Tuhan Allah menuntun bangsa Israel kemanapun mereka berada ya. Anak-anak mau gak dituntun oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Allah? Kemanapun anak-anak pergi, kemanapun anak-anak berada, anak-anak mau gak dituntun sama Tuhan Yesus ya. Nah, jadi kita tidak akan salah, kita tidak akan terkena bahaya ya saat Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita untuk memimpin kita ya. Nah, bangsa Israel pergi dari Mesir, keluar dari Mesir, mereka berjalan melewati padang gurun anak-anak. Mereka berjalan melewati padang gurun.
Anak-anak tahu nggak kalau padang gurun itu kira-kira dingin atau panas ya? Coba ayo anak-anak pikirkan. Kalau padang gurun itu panas atau dingin? Nah, padang gurun itu panas saat siang hari. Panas banget ya. Panas banget ternyata ya anak-anak ya. Nah, karena panas, maka karena Tuhan Allah menyertai bangsa Israel ya dalam perjalanannya. Karena panas, mereka diberikan apa anak-anak? Tiang awan. Diberikan apa? Tiang awan. Nah, sekali lagi coba ya, kita sama-sama katakan tiang awan ya. Karena terlalu panas pada siang hari dan Tuhan tidak mau umat-umatnya kepanasan ya, merasa panas, lelah semuanya. Karena panas sekali waktu itu di padang gurun. Maka Tuhan memberikan tiang awan untuk umat-umatnya. Tuhan Yesus luar biasa ya. Tuhan kita luar biasa ya. Tahu tiang awan anak-anak? Kalau kita lagi jalan terus panas-panas, terus kita kita berlindung biasanya di pohon ya kan, kita berlindung di bawah pohon, wah jadi tidak panas ya kan. Nah tapi karena di padang gurun tidak ada pohon, makanya oleh karena itu pohonnya, maksudnya pohon yang daunnya rindang ya anak-anak ya, daunnya banyak ya, seperti yang ada di dekat rumahnya Gwen, ada taman yang pohonnya banyak ya daun-daunnya ya. Mungkin ada juga yang di dekat rumahnya Yosua dan Yohanes ya. Nah pohonnya rindang untuk berteduh, enak. Nah tapi kalau di padang gurun tidak ada pohon yang besar, yang rindang daunnya, makanya Tuhan Allah menyediakan apa? Tiang awan supaya mereka tidak kepanasan ya. Lalu selanjutnya Tuhan pada malam hari, kan sudah siang nih mereka berjalan. Mereka semua berjalan bawa anaknya, bawa cucunya, bawa ternaknya, bawa semuanya harta bendanya untuk keluar dari Mesir ya anak-anak ya. Saat mereka berjalan pada siang hari supaya tidak kepanasan, maka bangsa Israel diberikan tiang awan. Nah pada malam hari saat mereka berjalan kan berjalan pagi, siang, malam ya. Saat malam hari mereka berjalan, kan ternyata kalau malam hari di padang gurun itu sangat dingin. Ya anak-anaknya, siapa yang pernah ke puncak? Ayo, kalau ke puncak itu dingin ya anak-anak ya. Di Bogor juga kalau hujan dingin ya. Nah, di padang gurun itu sangat dingin kalau malam hari. Karena takut kedinginan ya, maka Tuhan apa? Tuhan Allah menyediakan tiang api. Wah, luar biasa ya anak-anak ya Tuhan kita ya. Tiang api supaya tidak kedinginan dan juga mereka bisa lihat jalannya di depan kan terang ya, ada api ya. Nah seperti itu. Jadi mereka tidak kepanasan saat siang hari, mereka tidak kedinginan pada malam hari. Karena apa? Tuhan Allah luar biasa ya. Kita percaya saat kita sungguh-sungguh ya, saat kita sungguh-sungguh Tuhan Allah menyertai kita ya, karena Tuhan Allah mengasihi kita. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, Tuhan Allah tetap akan melindungi kita ya, akan menyertai kita seperti bangsa Israel. Saat mereka berjalan, mereka kepanasan, mereka diberikan tiang awan supaya tidak kepanasan ya kan. Nah kalau saat mereka berjalan malam hari, mereka kedinginan, Tuhan memberikan tiang api ya. Nah, Miss Edis cerita sampai sini dulu nih anak-anak nih. Besok kira-kira apa nih yang terjadi ya? Kira-kira apa sih yang terjadi saat mereka berjalan melewati gurun? Nah, mereka kan belum ketemu sama laut ya. Mereka belum keluar, benar-benar keluar. Mereka baru akan berjalan keluar ya kan anak-anak. Nah kira-kira nih apa sih yang terjadi selanjutnya ya, nanti kita mau dengerin lanjutin ceritanya ya besok ya anak-anak. Jadi anak-anak tetap mendengarkan cerita ini sampai lanjutannya. Aduh Miss, kira-kira apa lagi lanjutannya? Masa cuman sampai tiang api dan tiang
awan. Kira-kira anak-anak penasaran dong, apa sih selanjutnya yang terjadi dan gimana caranya supaya bangsa Israel bisa keluar dari situ, dari Mesir. Dari mana? Dari Mesir ya. Nah, anak-anak, cerita Miss Edi sampai sini dulu. Nanti selanjutnya kita lanjutin besok ya. Nah, anak-anak, sebelum kita menyelesaikan cerita kita hari ini, Miss Edi mau kasih pertanyaan, boleh? Boleh ya, anak-anak, jangan lupa dijawab dan direkam jawabannya. Ya, pertanyaannya adalah, pada malam hari Tuhan Yesus memberikan apa kepada bangsa Israel? Dan pada siang hari mereka diberikan apa? Siang hari diberikan apa? Malam hari diberikan apa? Siang hari diberikan apa ya supaya nggak panas, ya kan? Lalu selanjutnya malam hari diberikan apa oleh Allah supaya bangsa Israel tidak kedinginan? Nah, anak-anak, sampai situ pertanyaannya. Jangan lupa dijawab ya. Yuk, kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini. Tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau hidup seperti bangsa Israel yang selalu Tuhan mau Tuhan Engkau lindungi, Engkau sertai ya Bapa. Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup taat kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini ya Bapa. Kami amat bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami amat Tuhan mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita mau lanjut belajar ya setelah ini ya. Dadah.